warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Qoriatus Sholihah, NIM T2018-40776. Nah, yang pertama di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis magnet berdasarkan bentuknya. Nah, jadi magnet-magnet di sini itu diberi nama sesuai dengan bentuknya. Yang pertama itu ada magnet batang. Nah, jadi magnet batang di sini berbentuk seperti batang atau seperti kubus kecil atau seperti balok. Nah, yang kedua itu ada magnet silinder. Jadi magnet silinder di sini itu bentuknya seperti tabung ya. Jadi bentuknya itu agak bundar gitu seperti tabung atau seperti pipa. Nah, bisa juga. Selanjutnya ada magnet jarum. Nah, jadi magnet jarum di sini berbentuk seperti jarum. Seperti jarum yang ada pada kompas seperti itu. Nah, yang selanjutnya ada magnet U. Nah, jadi magnet U di sini bentuknya ya pas seperti U itu sudah. Jadi persis banget seperti U, makanya dikasih nama dengan magnet U. Yang selanjutnya ada magnet ladam. Nah, jadi magnet ladam ini terkadang banyak orang juga yang bilang bahwa magnet U itu adalah magnet ladam. Tapi di sini magnet ladam itu bentuknya sama seperti U, tapi kedua ujungnya itu saling berdekatan seperti itu. Nah, di sini ya saya akan kasih gambarnya. Nah, di sini ada yang di atas adalah magnet silinder. Nah, yang bawah ini magnet batang. Jadi bentuknya batang ya seperti kubus. Yang kedua ini adalah magnet jarum, seperti jarum di kompas, di mana kedua ujungnya itu sama-sama lancip. Nah, yang terakhir ini ada magnet U. Jadi persis kan ya bentuknya seperti U. Nah, dan selanjutnya di sini ada magnet ladam. Nah, jadi bentuknya seperti U tapi kedua ujungnya itu saling berdekatan. Nah, selanjutnya ialah garis gaya magnet. Nah, garis gaya magnet merupakan suatu garis khayal yang keluar dari kutub utara menuju ke kutub selatan. Fungsi dari garis gaya magnet di sini adalah untuk memvisualisasikan medan magnet yang berada di sekitar magnet tersebut. Nah, contohnya, coba kita letakkan serbuk besi di dekat magnet. Nah, maka di situ akan terbentuk pola garis-garis gaya magnet yang mengarah dari kutub utara menuju ke selatan. Contoh lainnya, coba kita letakkan jarum-jarum kompas di dekat magnet tersebut. Nah, nantinya jarum-jarum kompas tersebut akan menunjukkan arah garis-garis gaya magnet pada titik-titik tertentu di sekitar magnet tersebut. Nah, selanjutnya ialah sifat-sifat dari garis gaya magnet. Nah, di sini sifatnya ada 3 ya. Yang pertama itu ialah bahwa garis gaya magnet itu tidak saling berpotongan dan tidak pernah berpotongan. Jadi terus menyambung, tidak terpotong. Nah, yang kedua itu bahwa garis-garis gaya magnet itu selalu keluar dari kutub utara dan menuju ke kutub selatan, bukan sebaliknya. Dan yang terakhir, daerah yang garis gaya magnetnya itu rapat itu menunjukkan bahwa medan magnetnya itu kuat. Tetapi jika garis gaya magnetnya itu renggang, nah maka medan magnetnya itu berarti lemah. Seperti itu. Medan magnet ialah ruangan di sekitar kutub magnet di mana gaya tolak atau gaya tarik menariknya masih bisa dirasakan oleh magnet lain. Nah, yang selanjutnya ialah benda yang dapat ditarik oleh magnet. Nah, jadi benda yang dapat ditarik oleh magnet itu mengandung bahan ferromagnetik juga bahan paramagnetik. Nah, yang mengandung bahan ferromagnetik yaitu bahan yang daya tariknya itu sangat kuat ya oleh magnet. Nah, contohnya itu seperti besi, baja, nikel, kobalt dan lain-lain. Nah, tapi jika bahan paramagnetik di sini ialah bahan yang daya tariknya itu lemah oleh magnet. Nah, contohnya itu seperti aluminium, platina, nah seperti itu. Jadi itu daya tariknya lemah.
ada juga bahan diamagnetik, tetapi bahan itu ditolak dengan lemah oleh magnet gitu ya. Contohnya itu seperti seng, ada daya magnetnya tapi itu sangat lemah seperti itu. Nah, selanjutnya ialah gaya Lorentz. Apa sih gaya Lorentz itu? Jadi gaya Lorentz merupakan gabungan antara gaya elektrik dan juga gaya magnetik di sebuah medan elektromagnetik. Nah, gaya Lorentz ini ditimbulkan karena adanya muatan listrik yang bergerak atau karena adanya arus listrik dalam sebuah medan magnet. Nah, contohnya coba kita letakkan sebuah kawat di antara magnet. Nah, terus kita alirkan listrik pada kawat tersebut. Jika kawat tersebut melengkung ke kiri, maka itu tandanya berlaku gaya Lorentz seperti itu. Selanjutnya ialah kutub-kutub magnet. Ada di mana sih kutub magnet itu? Nah, jadi kutub magnet itu adalah bagian ujung yang ada pada magnet, di mana bagian itu adalah bagian terkuat untuk menarik partikel besi dibandingkan bagian yang lainnya. Nah, magnet di sini memiliki dua kutub. Yang pertama adalah kutub utara dan yang kedua adalah kutub selatan. Nah, kedua kutub di sini memiliki sifat-sifat unik, yaitu jika kutub yang sejenis atau antara kutub utara dengan kutub utara atau kutub selatan dengan kutub selatan itu didekatkan, nah maka yang terjadi adalah saling tolak menolak. Tetapi jika kedua kutub yang tidak sejenis, maksudnya di sini adalah jika kutub utara dan kutub selatan itu didekatkan, maka yang terjadi adalah saling tarik menarik. Nah, juga pada magnet jika dipotong di bagian tengahnya hingga menjadi dua, maka akan menciptakan bagian magnet yang baru dan juga mempunyai kutub-kutub yang baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Naila Safira Hairunisa, NIM T 2018-4058. Di sini saya akan menjelaskan tentang konsep magnet. Magnet itu apa sih? Magnet adalah suatu jenis material yang mempunyai sifat menarik material lain atau yang sejenisnya, menarik material dengan sejenisnya melalui suatu gaya yang dimiliki. Jadi magnet ini antara magnet dan magnet yang mempunyai sifat kemagnetan akan saling tarik menarik. Selanjutnya itu magnet terdiri dari dua jenis, yaitu magnet alami dan magnet buatan. Nah, magnet alami ini adalah magnet yang tidak memerlukan tenaga atau bantuan dari luar untuk menghasilkan medan magnet, tetapi memang sudah terbentuk secara alamiah, seperti batu-batuan yang terdapat di Magnesia, gunung magnet yang terdapat di Arab Saudi, seperti itu. Magnet buatan ini adalah magnet yang sengaja dibuat oleh manusia untuk keperluan. Nah, sedangkan magnet buatan ini dibuat oleh manusia untuk berbagai keperluan manusia, seperti itu. Magnet buatan ini dibuat dari bahan yang bersifat ferromagnetik. Magnet itu ada magnet buatan dan ada magnet buatan, ada yang permanen dan juga yang bersifat sementara. Magnet permanen umumnya memang sudah dibuat khusus oleh pabrik untuk berbagai keperluan. Magnet permanen umumnya dibuat dalam 6 bentuk, yaitu silinder, batang, jarum, ladam, dan keping. Magnet yang saya sebutkan tadi itu hanya sekedar contoh untuk bahan praktikum, bisa jadi untuk bahan praktikum, bukan magnet yang sesungguhnya digunakan dalam dunia industri. Terus selanjutnya itu ada ciri-ciri magnet. Magnet itu merupakan salah satu jenis materi yang ada di muka bumi ini. Setiap bahan pun sebenarnya mempunyai sifat magnetik yang berbeda, yaitu kemampuan suatu bahan untuk ditarik oleh magnet. Ciri-ciri magnet itu memiliki mampu menarik benda yang terbuat dari logam. Terus gaya tarik terbesar berada di kutubnya. Terus jika digantung bebas akan menunjukkan arah utara
kutub utara dan kutub selatan. Ciri-ciri magnet yang ketiga adalah jika magnet digantung bebas, maka ujung magnet akan menunjukkan arah kutub utara dan kutub selatan. Nah, gitu, seperti itu. Terus selanjutnya itu memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan yang seperti yang saya jelaskan tadi. Ciri-ciri magnet juga memiliki dua kutub yang berbeda didekatkan, maka akan saling tarik menarik. Terus juga ada ciri-ciri magnet jika dua kutub yang sama didekatkan, maka akan tolak menolak. Itu maksudnya gaya yang bekerja pada magnet sama seperti gaya listrik yang berupa tarikan dan dorongan. Hal ini sesuai dengan ciri-ciri magnet yang saya sebutkan tadi. Dan keenam ini, jika kita mendekatkan dua kutub magnet yang berbeda, maka magnet akan saling tarik menarik, dan jika kita mendekatkan dua kutub magnet yang sama, maka keduanya akan saling tolak menolak, seperti itu. Yang selanjutnya itu ada sifat-sifat magnet. Setiap magnet memiliki dua kutub, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Meskipun magnet itu dipotong-potong menjadi beberapa bagian yang lebih kecil, tetapi tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Meskipun magnet itu dipotong yang lebih kecil, tetap memiliki kutub utara dan kutub selatan. Nah, jadi di sini tidak mungkin ada magnet yang hanya memiliki satu kutub saja, seperti itu. Dapat disimpulkan bahwa magnet memiliki dua sifat, yaitu memiliki dua kutub yang seperti saya jelaskan tadi, yaitu kutub utara dan kutub selatan, meskipun dipotong menjadi bagian yang lebih kecil. Yang kedua itu untuk kutub sama jenis tolak menolak dan kutub berlawanan jenis tarik menarik. Yaitu ada mengidentifikasi jenis-jenis magnet, ada magnet alam dan magnet buatan. Berdasarkan bentuknya, magnet dikelompokkan menjadi 4 macam, yaitu magnet batang, magnet jarum, magnet ladang, dan magnet silinder. Magnet batang biasa digunakan dalam percobaan di laboratorium. Magnet jarum dapat dijumpai pada kompas. Berdasarkan asal terbentuknya, magnet dapat digolongkan menjadi magnet alam dan magnet buatan. Nah, magnet alam, yang pertama itu ada magnet alam. Magnet alam itu magnet yang sudah bersifat magnet dari alam, maksudnya real dari alam gitu. Misalnya kemagnetan bumi, magnet yang terbentuk oleh alam. Magnet pertama kali ditemukan di provinsi Magnesia, Asia Kecil. Magnet alam tidak berbentuk dan tidak berwujud, tetapi memiliki sifat kemagnetan. Sedangkan magnet buatan, magnet yang dibuat oleh manusia, dibuat oleh tangan manusia dengan menggunakan bahan magnetik yang kuat, dan bahan magnetik yang kuat ini digunakan seperti besi dan baja. Yang selanjutnya itu memahami jenis magnet berdasarkan bahan dasarnya. Logam untuk bahan magnet mempunyai sifat yang berbeda-beda. Ada yang mudah sekali dipengaruhi oleh magnet dan dapat dibuat magnet dengan mudah, dan ada yang sukar atau sedikit sekali terpengaruh oleh magnet. Berdasarkan sifat-sifat bahan terdapat pengaruh magnet. Bahan-bahan itu digolongkan menjadi 4, biasanya 4 bagian, yaitu ferromagnetik, diamagnetik, paramagnetik, dan non-magnetik. Yang pertama itu saya akan menjelaskan tentang bahan ferromagnetik. Bahan ferromagnetik ini, jika didekati magnet akan menarik dengan kuat. Begitu juga jika benda dalam medan magnet itu akan menimbulkan kuat dan medan yang besar. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa bahan ferromagnetik ini memiliki suseptibilitas atau suseptibilitas positif atau kecenderungan untuk mudah menjadi magnet.
Terus yang selanjutnya itu dari bahan ferromagnetik ini sering digunakan untuk membuat magnet tetap seperti besi, nikel, dan baja. Jika suhu bahan dinaikkan bahkan dapat mencapai 770 derajat Celcius. Sifat ferromagnetik ini ferromagnetik ini akan berubah. Itu ada bahan paramagnetik. Bahan ini yang sedikit menarik garis-garis medan magnet dinamakan bahan paramagnetik. Terus selanjutnya ada bahan diamagnetik. Bahan diamagnetik ini memiliki suseptibilitas negatif. Elektron-elektron dalam atomnya hampir semuanya berpasangan sehingga medan magnetiknya saling meniadakan. Akibatnya bahan diamagnetik ini suka menarik garis-garis yang magnetik dari luar seperti ditunjukkan gambar. Selanjutnya itu ada benda non-magnetik. Benda non-magnetik ini adalah benda yang sebagian besar mengandung bahan yang tidak dapat ditarik oleh magnet. Bahan non-magnetik ini tidak dapat ditarik atau ditolak oleh magnet sehingga biasanya hanya menjadi pembungkus untuk alat-alat yang berhubungan dengan magnet. Itu saja. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ade Dwi Yuliasari, NIM T 2018-4062. Di sini saya akan melanjutkan presentasi dari teman-teman saya. Saya akan menjelaskan tentang cara pembuatan magnet secara sederhana. Terus adapun kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari dan kandungan surat Yasin ayat 38 sampai 40. Oke, di sini saya langsung saja menjelaskan tentang cara pembuatan magnet secara sederhana. Nah, cara pembuatannya itu ada 3 macam. Yang pertama, cara induksi. Yang kedua, cara gosokan. Yang ketiga, cara dialiri oleh arus listrik. Oke, di sini saya akan menjelaskan yang pertama cara induksi ini adalah dengan cara menempelkan benda-benda tersebut dari logam atau besi atau baja dengan magnet. Jadi ditempelkan benda-benda tersebut pada magnet dan itu akan terjadi benda tersebut akan menjadi sebuah magnet juga jika ditempelkannya terlalu lama seperti itu. Nah, kalau cara gosokan ini adalah magnet itu digosokkan pada suatu batang besi. Jadi magnet digosokkan dengan besi. Nah, ini jika digosokkan terus menerus itu akan besi tersebut akan menjadi sebuah magnet. Oke, di sini sudah paham kan? Atau bisa dilihat gambarnya di makalah kami. Yang ketiga yaitu dialiri arus listrik. Nah, dialiri arus listrik ini menggunakan arus listriknya ini menggunakan batu baterai. Nah, batu baterai yang ada paku yang dililiti oleh baja, yang baja ini akan menyambung pada batu baterai, dan batu baterai itu yang akan mengaliri listrik pada baja tersebut dan membuat paku tersebut menjadi sebuah magnet. Nah, itu bisa mengangkat benda-benda kecil seperti jarum pentul yang biasanya kita pakai atau cewek-cewek pakai untuk hijabnya, seperti pin dan lain-lain. Itu benda-benda kecil yang mengandung besi atau baja, itu bisa diangkat oleh oleh paku tersebut. Nah, saya juga melakukan percobaan menggunakan arus listrik ini. Nanti saya akan selipkan videonya apakah saya berhasil membuatnya seperti itu. Nanti akan saya selipkan pada akhir video. Oke, kegunaan magnet dalam kehidupan sehari-hari ini tentu banyak sekali ya yang saya rasakan pada saat ini. Kegunaan magnet itu seperti hiasan pada kulkas. Nah, di situ kan biasanya di hiasan kulkas itu terdapat magnet, dan sehingga hiasan itu bisa menempel pada kulkas itu terbuat dari baja gitu kan ya, mungkin atau besi. Nah, di situ kan juga bisa menempel, dan itu bisa membuat
mempercantik dan membuat menarik melihat kulkas tersebut. Nah, adapun pada tas, nah yang saya rasakan tas saya itu banyak menggunakan magnet, karena pada tas tersebut atau penutupnya itu merekatkannya itu dengan magnet. Adapun juga menggunakan resleting kan biasanya, tapi lebih simpelnya menggunakan magnet karena kan langsung tag gitu kan, langsung lebih praktis saja gitu jika ada tas yang menggunakan magnet itu. Adapun di bidang iptek itu seperti kredit, debit, dan kartu ATM seperti itu. Adapun speaker atau mikrofon itu juga mengandung magnet gitu kan. Gitar listrik itu juga mengandung magnet. Adapun pada mainan-mainan anak itu kan banyak yang mengandung magnet. Seperti yang saya lihat mainan-mainan ponakan itu banyak menggunakan magnet, seperti itu. Dalam bidang kesehatan itu bisa mengobati epilepsi, mengobati radang sendi, ataupun mengobati Alzheimer. Banyak lagi yang banyak sekali kegunaan magnet pada bidang kesehatan ini, dan ini sangat berguna bagi bagi tenaga-tenaga medis dan mempermudahnya seperti itu. Adapun di bidang seni, nah dalam bidang seni ini seperti seniman membuat lukisan itu biasanya ada dilengkapi oleh magnet supaya dia tuh bisa merekat pada daerah-daerah tertentu seperti itu, seperti foto, barang pajangan dan lain sebagainya. Kan mesti banyak barang pajangan yang digunakan yang ada magnetnya gitu kan. Nah, adapun kandungan ayat Al-Qur'an surat Yasin ayat 38 sampai 40. Nah, di sini saya tidak akan menjelaskan, maksudnya tidak akan melafalkan ulang surat Yasin ayat 38 sampai 40 itu. Nah, di situ bisa kalian baca di makalah kami bahwa sudah tertera kandungannya, tafsirannya. Nah, di sini saya cuma menjelaskan pastikan kandungan surat tersebut apa ada hubungannya dengan kemagnetan yang kami bahas ini gitu. Oke. Saya akan bahas dari ayat 38. Nah, ayat 38 itu menjelaskan bahwa Maha mengetahui semua gerakan, Maha suci Allah yang Maha mengetahui semua gerakan dan semua yang diam. Dia telah menetapkan ukuran bagi hal tersebut dan membatasinya dengan waktu sesuai dengan apa yang telah digariskannya. Tidak ada penyimpangan, tidak ada pula benturan. Ini hubungannya dengan magnet adalah pada setiap kutub yang berlawanan itu akan terjadi berlawanan itu kan berarti kan antara utara dan selatan itu akan terjadi tarik menarik. Sedangkan jika ada kutub magnet yang sama kutubnya sama, selatan dan selatan contohnya gitu, itu pasti akan terjadi penolakan. Nah, itu tidak akan terjadi benturan gitu kan. Jika tadi yang saya jelaskan antara utara dan selatan ini akan terjadi bukan benturan tetapi dia merekat seperti itu. Nah, itu ada hubungannya dengan magnet. Nah, yang selanjutnya yaitu pada ayat 39. Dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa bulan memiliki tempat atau kedudukan. Nah, orbit bulan ini kan hanya satu gitu kan. Nah, hubungannya dengan magnet adalah magnet ini memiliki dua kutub. Untuk magnet ini mempunyai sifat yang dia menjadi satu pusat untuk menarik benda-benda seperti baja, besi kayak gitu kan. Jadi dia tuh menjadi pusat tersendiri untuk menarik suatu benda-benda tertentu seperti itu. Nah, langsung saja pada ayat ke 40. Di situ menjelaskan bahwa bisa diperumpamakannya seperti pengekolan alat penggilingan atau seperti pengekolan alat tenun. Nah, alat tenun tidak dapat berputar, melainkan dengan berputarnya alat tersebut. Begitu pula sebaliknya, bila alat tenun berputar, maka ia pun akan ikut berputar. Nah, ini hubungannya dengan magnet ada seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa jika antara kutub selatan dan selatan ini kan sama, akan terjadi penolakan, dan penolakan itu akan seperti dia tuh akan berputar, dan dia tuh akan menghindar dari
antara magnet satu dan magnet yang lainnya itu akan menghindar, seperti itu. Akan terjadi berputar, biasanya akan berputar seperti itu. Nah, kesimpulannya dalam surat Yasin ayat 38 sampai 40 ini adalah ayat tersebut meski banyak menjelaskan tentang keadaan bumi, matahari dan lain-lainnya itu, tetapi itu ada hubungannya dengan magnet yang setelah saya jelaskan tadi, dengan sifat-sifatnya dan lain-lainnya. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata saya yang kurang dipahami dalam menyampaikan makalah saya atau makalah kami ini. Mohon dimaafkan sebesar-besarnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Tetap di rumah, jaga kesehatan, dan terima kasih telah melihat saya menjelaskan ini. Nanti saya akan selipkan video pembuatan magnet yang dialiri arus listrik. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yeay, alhamdulillah. Coba ke depanan lagi, ke depanan. Nggak, yang satunya munduran. Ya, oh, semakin mendekati itu semakin kuat ya. Jadinya harus sampai sini kumparan itunya. Oke, sekian dan terima kasih.